Harus malam ini. Itulah hits Mayang yang masih terus abadi hingga hari ini. Lagu ini juga bak penggambaran tekad Mayang yang tak mau menyerah untuk memperjuangkan cita dan cintanya. Meski harus menempuh waktu yang panjang, namun Mayang akhirnya berhasil menggapai impiannya. Setelah membangun kerajaan bisnis di Purwokerto, Mayang mengembangkan sayap ke Jakarta dan Bali. Sebuah restoran dibangun di ibu kota. Mayang bahkan secara terbuka mengundang media untuk meliput usaha menjadi salah satu ahli waris ayahnya dan juga ahli waris dari almarhum kakeknya. Namun itu bukan yang utama bagi Mayang. Cinta Bambang adalah di atas segalanya. Mayang bahkan siap jika harus mengandung dan melahirkan anak kedua, buah cintanya dengan sang suami. Didoain. Didoain. Sejak menikahi salah satu pangeran cendana tersebut, kehidupan Mayang memang meroket hingga ke awang-awang. Kendaraannya mewah, gaunnya tak biasa. Demikian pun berbagai pernak-pernik perhiasan yang tak pernah lepas dari telinga, lengan, dan jemarinya. Kapan dan kemanapun Mayang melangkah, ia seolah ingin menunjukkan kelas sosialnya yang baru. Namun bukan Mayang namanya kalau tak pintar memoles kata. Ketika ditanya seputar modal usaha restorannya, Mayang mengaku menguras tabungannya selama menjadi seorang penyanyi untuk bisnis barunya tersebut. Hasil dari saya ngamen gitu, ya pensiunnya ini gitu. Saya membuka kuliner ini. Ya didukung sih, sebenarnya dari dulu saya selalu didukung ya, melakukan apapun gitu. Alhamdulillah keluarga saya, orang-orang yang sayang dengan saya selalu mendukung saya gitu. Mayang memang kian ramah. Ia tak lagi sosok wanita yang berjalan cepat, menunduk, dan menghindari jepretan kamera. Kini ia sudah terbuka. Untuk saya dikejar-kejar, nggak tahu, saya juga heran kenapa saya dikejar-kejar ya, segitu cintanya kalian dengan saya. Saya juga sampai heran gitu. Saya aja, kalau saya sekarang jadi lebih tenang, lebih terima kasih. Yalah, kan umur saya sekarang juga udah berapa ya gitu, artinya saya menganggap apapun yang terjadi di belakang gitu, saya nggak akan bilang bahwa saya sakit hati, saya dendam, saya nggak mau, rugi untuk saya, nanti keriput saya banyak. Jangan dong. Nah makanya, so that's why, karena saya orangnya baik hati dan tidak sombong, saya selalu tersenyum menyikapi itu semua gitu. Kalau sekarang saya lebih rileks, saya lebih kepada bahwa saya sudah mengikhlaskan itu semua gitu. Harus malam ini. Itulah hits Mayang yang masih terus abadi hingga hari ini. Lagu ini juga bak penggambaran tekad Mayang yang tak mau menyerah untuk memperjuangkan cita dan cintanya. Meski harus menempuh waktu yang panjang, namun Mayang akhirnya berhasil menggapai impiannya. Setelah membangun kerajaan bisnis di Purwokerto, Mayang mengembangkan sayap ke Jakarta dan Bali. Sebuah restoran dibangun di ibu kota. Mayang bahkan secara terbuka mengundang media untuk meliput usaha barunya tersebut. Ini restoran saya yang pertama gitu. Jadi 2 tahun yang lalu saya sudah melangkah bisnis kuliner sebenarnya, cuman saya franchise, saya berpartner dengan Usi Sulistiowati. Kemudian, nah ini restoran saya yang benar-benar yang saya ya punya saya adalah ya ini gitu. Ini yang pertama. Cinta untuk keluarga juga membuat Charlie Van Houten rela meminggirkan kepentingan lain termasuk pekerjaan. Ya, sejak sukses bersama ST12 dan kerajaan bisnisnya bersama Pangeran Cinta Manajemen, Charlie memang merasakan waktu untuk istri dan anaknya merosot tajam. Tak heran, ketika ada kesempatan, Charlie pun langsung memboyong Regina dan Restu berlibur menikmati berbagai permainan di sebuah tempat wisata. Lalu seperti apa cerita indah yang diukir Charlie bersama keluarganya? Adalah restuku, kaulah. Rona bahagia juga tampak nyata di wajah Charlie Van Houten. Bagaimana tidak, setelah letih lesu bekerja dan terus bekerja, Charlie akhirnya mempunyai waktu luang juga untuk membawa anak istrinya jalan-jalan dan liburan di sebuah tempat wisata. Rasa rindu padamu kini bersarang.
Charlie bahagia. Impiannya untuk menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya, Restu dan Regina, akhirnya kesampaian. Beberapa waktu lalu, Charlie yang mendapatkan kesempatan libur mengajak istri dan anaknya itu berlibur ke sebuah taman rekreasi keluarga. Dan inilah cara Charlie meluangkan waktu bersama anggota keluarganya di tengah deraan kesibukannya sebagai seorang musisi. Halo, aku baru kali ini kesini dan memang aku nggak begitu gimana ya. Ya waktunya juga kali ya. Tapi ya kebetulan memang bareng anak-anak aku suka banget ya anak permainan-permainan seperti ini. Kalau dulu kan aku masa kecil ya di kampung jadi nggak bisa lah maksudnya untuk main-main yang canggih di sini. Asuh anak asuh. Meski dalam suasana liburan, namun nyatanya Charlie tetap saja dikerumuni para fansnya. Lihat saja bagaimana histerisnya teriakan para fans Charlie saat melihat idolanya itu akan menaiki salah satu wahana permainan yang terdapat di area tersebut. Aku gue nyerah. Dan seolah tak ingin menyia-nyiakan momen kebersamaannya dengan keluarga itu, Charlie pun melanjutkan langkahnya untuk menikmati wahana lain yang lebih seru dan menarik. Rona kebahagiaan pun nyatanya tak lepas dari wajah Charlie dan Regina. Bahkan tanpa malu, Charlie dan Regina pun menari dan berfoto-foto ria saat tengah menjelajahi ragam budaya etnis Nusantara maupun berbagai bangsa. Gue maunya yang tadi dia sama yang motor Sama itu. Wah, itu Sugokong. Sugokong. Karena demi anak dan istri rela berkorban apapun. Ya, dengan penghasilannya yang sekarang, Charlie pun nyatanya mampu membeli aneka jenis barang mahal apapun yang diinginkannya. Namun, momen kebersamaan dengan anggota keluarganya inilah yang nyatanya menjadi harga termahal yang harus dibayar seorang Charlie Van Houten. Permainannya seneng banget. Gue seneng banget main ke sini. Senang. Sama Dede juga kan sering aku ke sini. Baru kali ini sama suami. Bertiga. Enggak. Apa-apa. Ini enggak apa-apa. Puyeng. Enggak. Ayam malu. Enggak. Yuk ya. Nanti. Gue nggak mau sih sebenarnya. Perasaannya seneng, perasaannya bahagia, perasaannya ya asik aja biarpun capek ya. Yang namanya tuh jalan-jalan kan tur leles, tapi ya seneng aja gitu, seneng. Dan momen seperti ini juga kan jarang gitu, bahkan mungkin bisa dibilang langka gitu ya, karena waktu ya. Tuh. Nah, ya, di saat punya momen seperti ini ya walaupun capek tapi menyenangkan hati gitu. Lantas seperti apa suasana keseruan lainnya ala Charlie, Regina, dan Restu di momen langkanya tersebut?